Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faluliza. Saya dari kelas 23B. Saya menyampaikan materi tentang lingkungan pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan dan dosen pengampu Bapak Yudi Pratama MPD. Dan selamat menyaksikan. Bye. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran, baik secara fisik, secara sosial, secara psikologis. Lingkungan pendidikan merujuk pada semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Ini mencakup semua aspek fisik yang ada di dalam dan di sekitar institusi pendidikan. Contohnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan interaksi antar individu di dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup hubungan antara guru dan siswa, interaksi dan antar siswa, serta dukungan yang diberikan oleh orang tua. Contohnya, hubungan antara guru dan siswa, interaksi antara siswa serta dukungan orang tua. Yang ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada di masyarakat yang mempengaruhi pendidikan. Contohnya, nilai-nilai, norma, tradisi yang ada di masyarakat yang mempengaruhi pendidikan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan akses terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang memadai. Contohnya, akses terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua, ada sosial. Tingkat pendidikan yang orang tua merupakan salah satu aspek penting dalam kondisi sosial yang dapat mempengaruhi motivasi dan sikap siswa. Contohnya, tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi motivasi dan sikap siswa. Yang ketiga itu kondisi politik. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan sumber daya yang tersedia. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang mempengaruhi kurikulum dan sumber daya. Baik, selanjutnya itu ada peran pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menciptakan suasana yang belajar yang mendukung proses belajar, suasana yang nyaman, aman, dan inspiratif, memungkinkan untuk fokus dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pendorong interaksi sosial antar siswa. Interaksi ini penting untuk membangun keterampilan sosial, kolaborasi, dan komunikasi yang semuanya merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan mereka dengan adanya sumber daya yang memadai, dukungan dari guru dan orang tua, interaksi yang baik dengan teman sebaya, lebih mampu untuk mencapai potensi akademik dan pribadi. Baik, selanjutnya itu ada contoh lingkungan pendidikan yang positif.
Yang pertama itu ada sekolah dengan program ekstrakurikuler yang beragam seperti seni, olahraga, dan sains. Program ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, dan sains memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di luar kurikulum akademis. Yang kedua, ada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan fasilitas yang memadai. Yang aman dan nyaman sangat penting untuk mendukung proses belajar. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang bersih, perpustakaan yang lengkap, dan area bermain aman berkontribusi pada kenyamanan siswa. Selanjutnya itu ada contoh lingkungan pendidikan yang negatif. Yang pertama itu ada sekolah dengan fasilitas yang rusak atau kurang memadai. Terawat seperti ruang kelas yang rusak, peralatan belajar yang tidak berfungsi, atau kurangnya akses terhadap sumber belajar dapat menghambat proses pembelajaran. Kondisi ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua itu lingkungan yang tidak mendukung seperti bullying atau diskriminasi antar siswa. Situasi ini di mana bullying atau diskriminasi antar siswa terjadi menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak mendukung. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional siswa, dan serta mengganggu konsentrasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Baik, selanjutnya itu ada strategi meningkatkan lingkungan pendidikan. Yang pertama itu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Dalam mendukung pendidikan anak, sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin, seminar, dan atau workshop untuk orang tua, sehingga mereka dapat lebih memahami kurikulum dan cara mendukung pembelajaran di rumah. Yang kedua itu ada mengadakan kegiatan yang memperkuat hubungan sosial antar siswa. Program kolaborasi dapat membantu siswa membangun hubungan yang lebih baik atau satu sama lain. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan memadai seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, dan perpustakaan yang baik sangat penting untuk mendukung proses belajar. Kesimpulan dari mengenai lingkungan pendidikan adalah bahwa lingkungan tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Lingkungan pendidikan terdiri dari berbagai aspek termasuk lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Lingkungan pendidikan yang positif seperti lingkungan dengan fasilitas yang memadai, program ekstrakurikuler yang beragam, dan dukungan sosial yang kuat dan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendorong interaksi sosial, dan membantu siswa mencapai tujuan pendidikan mereka. Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang negatif seperti fasilitas rusak atau adanya bullying dapat menghambat proses belajar dan merugikan perkembangan siswa.
Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.